Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Rahmawati dengan NPM 21901011082. Kali ini saya akan memaparkan metode pembelajaran berbasis inquiry. Baik, yang pertama adalah konsep dasar model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah metode pembelajaran yang dikembangkan sejak tahun 1960 untuk menjawab kegagalan bentuk pengajaran tradisional, di mana siswa dikehendaki untuk mengingat fakta-fakta muatan bahan pengajaran. Pembelajaran inquiry adalah suatu bentuk pembelajaran aktif, di mana guru dalam lingkungan belajar. Pembelajaran inquiry ini bukan menawarkan pengetahuan, melainkan membantu siswa selama proses mencari pengetahuan mereka sendiri. Dan sebenarnya penggunaan pendekatan inquiry dalam pembelajaran dilandasi pandangan konstruktivisme. Ciri-ciri pembelajaran inquiry. Yang pertama, menempatkan siswa sebagai subjek. Nah, di sini peranan siswa adalah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang akan dipakai dalam investigasi, kemudian memprediksi, menghipotesa, serta mengujinya. Dan kemudian melakukan observasi secara cermat dengan bekerja dalam kelompok, serta mengamati, mencatat bukti, data, kemudian dapat menarik kesimpulan berdasarkan bukti dan data tersebut, menggunakan model untuk mendemonstrasikan pemahaman dan sharing gagasan dengan teman, mengusulkan penjelasan, bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Jadi di sini siswa sebagai subjek dituntut harus aktif dalam pembelajaran tersebut. Ciri-ciri model pembelajaran inquiry yang kedua adalah membuka intelijensi siswa dan mengembangkan daya kreativitas siswa. Ditinjau dari aspek keterampilan, inquiry menggunakan logika dan keterampilan memecahkan masalah, menggunakan keterampilan berpikir kritis, mengintegrasikan keterampilan dan mengembangkan keterampilan berkomunikasi, belajar melalui kelompok kooperatif, menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini diperlukan jenjang SMA atau perkuliahan, karena metode ini sangat cocok sekali digunakan dalam penerapannya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk memunculkan hipotesisnya sendiri. Dan yang terakhir, siswa bebas berinisiatif dan bertindak. Adapun prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry, yaitu meliputi 5. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Dan yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Terakhir, prinsip keterbukaan. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utamanya adalah pendekatan inquiry ini mengembangkan kemampuan berpikir. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar, juga berorientasi pada proses pembelajaran. Yang kedua ada prinsip interaksi. Proses belajar pada dasarnya punya interaksi, baik interaksi antara peserta didik maupun interaksi peserta didik dengan guru, bahkan interaksi peserta didik dengan lingkungannya. Jadi di sini interaksi lebih ke luas ya pemahamannya. Jadi kita mengajarkan peserta didik tidak harus hanya berinteraksi di lingkungan sekolah saja. Jadi lingkungan sosial juga perlu. Prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan pendekatan pembelajaran inquiry adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan peserta didik untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan bagian dari proses berpikir.
Kemudian ada proses belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sebuah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, learning how to think, yakni proses pengembangan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Kemudian ada prinsip keterbukaan. Belajar adalah suatu proses mencoba berbagai kemungkinan yang terjadi. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Prinsip keterbukaan membebaskan siswa untuk berkreativitas, berinovasi, dan berpikir secara terbuka. Langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran inquiry meliputi orientasi, merumuskan masalah, mengembangkan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, yang terakhir merumuskan kesimpulan. Adapun jenis-jenis model pembelajaran inquiry. Yang pertama, inquiry induktif terbimbing atau guided inquiry. Pendekatan inquiry terbimbing yaitu pendekatan inquiry di mana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan kemudian guru mengarahkan pada suatu diskusi. Di sini peran guru aktif dalam menentukan permasalahan dan tahap-tahap pemecahannya. Pendekatan inquiry terbimbing digunakan bagi siswa yang kurang berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry tersebut. Yang kedua ada inquiry induktif bebas. Pada umumnya digunakan bagi siswa yang berpengalaman belajar dengan metode inquiry. Karena dalam pendekatan inquiry menempatkan siswa seolah-olah bekerja sendiri seperti seorang ilmuwan dan siswa diberi kebebasan menentukan permasalahan untuk diselidiki. Kemudian menyelesaikan masalah secara mandiri dan merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. Strategi pembelajaran inquiry efektif jika siswa yang belajar tidak terlalu banyak. Kemungkinan bisa meminimalisir terjadinya keributan di kelas. Jadi kelas akan fokus jika siswanya semakin sedikit dan tenang. Yang kedua, guru memiliki waktu yang cukup untuk pendekatan kepada murid. Yang ketiga, mengajak siswa memiliki kemampuan berpikir secara tinggi untuk mengolah suatu permasalahan dengan pembelajaran inquiry tersebut. Yang terakhir, proses pembelajaran berangkat dari siswa yang ingin tahu sesuatu. Adapun kelebihan pembelajaran inquiry. Yang pertama, siswa dapat belajar sesuai dengan gaya mereka sendiri. Yang kedua, sesuai dengan pengembangan psikologi seorang siswa. Jadi macam-macam ya, dari latar belakang psikologi pribadi. Kemudian lebih bermakna dan terakhir dapat melayani siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi metode inquiry ini lebih tepatnya cocok untuk siswa yang memiliki daya pikir tinggi dalam menganalisis suatu permasalahan atau pemecahan. Nah, metode ini sangat cocok diterapkan pada jenjang SMA maupun perguruan tinggi. Dan di sini metode ini sangat tidak efektif sekali kalau dipraktekkan di jenjang SD atau SMP karena jenjang tersebut masih perlu metode dengan bimbingan guru secara aktif dalam pembelajaran tersebut. Dan metode inquiry ini dituntut agar siswa sendiri yang harus aktif, guru hanya mengarahkan saja, dan siswa harus bisa memecahkan masalah itu sendiri. Dan metode ini sangatlah cocok sekali untuk jenjang lebih tinggi ya. Adapun kelemahan pembelajaran inquiry.
Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Dikarenakan yang dapat menilai diri sendiri hanyalah siswa itu sendiri, karena siswa dituntut untuk berinovasi, berkreativitas dalam pola pikir tersebut. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, perlu waktu panjang dalam mengimplementasikan. Dan yang terakhir, sulit diimplementasikan oleh guru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada satu pepatah yang saya katakan, pendidikan bukanlah proses mengisi wadah yang kosong, namun pendidikan adalah proses untuk menyalakan api pikiran. Dari Wibi Yates. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.